Guna mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang, Polres Cianjur menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispam Kota) dalam rangka menghadapi situasi kontingensi di Kabupaten Cianjur. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapang Prawatasari Cianjur, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Simulasi Sispam Kota diawali adanya pergerakan massa yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkada 2024 mulai dari masa pemungutan suara sampai dengan masa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dalam simulasi tersebut juga diperlihatkan penanganan konflik sosial berupa unjuk rasa dari situasi hijau, situasi kuning, situasi merah dan situasi anarkis kontingensi oleh jajaran personel Polres Cianjur dan Satbrimob Polda Jabar. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata, SIK, MSI, MH melalui Kasuksi PIDMC Humas Polres Cianjur Ibda Radika R. Bambang, SH mengatakan, simulasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan personel, sarana prasarana serta cara bertindak dalam pengamanan dan mengantisipasi kerawanan yang timbul yang bisa mengganggu Harkamtipmas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur. Dalam simulasi ini kami melibatkan kurang lebih 1.000 personel gabungan yang terdiri dari personel Polres Cianjur dan Polsek jajaran, gabungan TNI, rekan-rekan dari Brimob, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan pemadam kebakaran serta masyarakat yang berperan sebagai massa dalam simulasi ini. Kami berharap pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Cianjur ini dapat berlangsung dengan damai, ucapnya. Reporter Arya TV Dian Nurdiani Arya Didal melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, himbauan tersebut tidak diindahkan oleh massa pengunjuk rasa. Dan Ki memerintahkan kepada Satuan Dalmas Lanjut untuk melakukan pendorongan massa, namun massa tetap bertahan dan terus melakukan penyerangan kepada petugas sehingga dan kemudian Ki memerintahkan operator AWC untuk perlu kami sampaikan bahwa kendaraan AWC ini diproduksi oleh PT Pindad dan Daycare Korea Selatan yang dapat menampung air sebanyak 5.000 liter dengan bobot keseluruhan 16 ton, batas kecepatan maksimal 80 km per jam yang memiliki daya semprot air hingga jarak 50 meter. Kita datang ke sini bukan untuk demo, bukan untuk bentrok dengan kepolisian, tapi untuk mencari tukang KPU. Kami peringatkan untuk yang ketiga pada saudara-saudara untuk membubarkan diri. Rapatkan barisan, rapatkan barisan. Cari tukang KPU. Apabila upaya dan tahapan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Dalmas Lanjut dalam membubarkan massa tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dan Ki Dalmas Lanjut melaporkan kepada Kasatwil dalam hal ini. persiapan semprot. Maka petugas melaksanakan penyemprotan dari kendaraan AWC untuk mencerai-beraikan para pengunjuk rasa. Para hadirin yang berbahagia, mobil AWC ini adalah merupakan penghadang yang menggunakan semprotan air. Jaraknya bisa mencapai 50 sampai dengan 70 meter. Upaya dan tahapan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Dalmas Lanjut dalam membubarkan massa tidak diindahkan, tidak menghasilkan. Maka dan Ki Dalmas melaporkan kepada Kasatwil, dalam hal ini Kapolres Cianjur,
Kemudian Kapolres Cianjur berusaha menyampaikan himbauan secara langsung kepada massa pengunjuk rasa agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Mohon perhatian kepada masyarakat warga Kabupaten Cianjur. Kami dari Polres Cianjur menghimbau kepada saudara-saudara untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Sampaikan aspirasi saudara dengan aman dan tertib. Tetap jaga kondusivitas wilayah Cianjur kepada Danki PH Brimob. Selanjutnya dapat kita saksikan bersama saat ini pasukan PH Brimob sedang melaksanakan lintas ganti dengan satuan Darmas Lanjut. Perlu kami sampaikan bahwa lintas ganti ini menandakan bahwa kendali taktis tetap berada di K1 dalam hal ini adalah Kapolres Cianjur. Namun kendali teknis lapangan berada langsung di bawah kendali Danki PH Brimob. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Sampaikan aspirasi secara baik Dan kita dan saksikan sopan. pengunjuk rasa Kami bertambah akan semakin melakukan banyak tindakan dengan hukum membawa apabila saudara-saudara tidak mentaatinya. Ompi, dorong maju. Adapun komposisi pasukan PH Brimob ini terdiri dari 1 peleton Tameng Skat, 1 peleton Tameng Fiber, 1 peleton tindak, dan perlengkapan kendaraan taktis berupa yang dilengkapi dengan senjata Kepada peluru saudara-saudara dan pengunjuk merupakan rasa, senjata pelontar gas air mata kami ingatkan secara kembali. otomatis serta mobil ambulan. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tindakan hukum. Kami akan melakukan tindakan hukum apabila saudara-saudara tidak mentaatinya. Water cannon persiapan. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama Danki PH Brimob telah memberikan himbauan kepada massa pengunjuk rasa, namun demikian tidak diindahkan, sehingga Danki PH Brimob memerintahkan untuk melakukan pendorongan dan penyemprotan oleh ASC. Setelah dilakukan pendorongan, namun massa tetap melakukan pelemparan kepada petugas dengan menggunakan benda-benda dari hasil pengerusakan fasilitas umum, Kepada saudara-saudara sehingga Danki pengunjuk Brimob rasa, kembali memberikan himbauan. kami ingatkan kembali, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Kami akan melakukan tindakan hukum apabila saudara-saudara tidak mentaatinya. Upaya penyemprotan air yang dilakukan oleh Kompi PH Brimob belum berhasil mencerai-beraikan massa. Selanjutnya Danki kembali memerintahkan himbauan kepolisian. Yang ketiga, namun himbauan tersebut tetap tidak diindahkan. Selanjutnya Danki PH Brimob memerintahkan kepada peleton tindak untuk menembakkan gas air mata. Ini adalah gas air mata. Tembak! Tim medis dan tim pelindung persiapan. Maju! Kita saksikan bersama setelah dilakukan penembakan gas air mata, terlihat adanya korban di pihak massa pengunjuk rasa. Dan melihat kondisi tersebut, dan KPH Brimob segera memerintahkan tim pelindung dan tim medis untuk melaksanakan evakuasi korban dengan menggunakan formasi paruh lembing. Perlu kami sampaikan bahwa proses evakuasi korban ini merupakan implementasi bahwa setiap tindakan kepolisian harus senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Massa pengunjuk rasa yang melihat adanya korban dari salah satu massa, selanjutnya tindakan dan perilaku massa semakin tak terkendali. Kemudian mereka melaksanakan aksi blokade jalan dengan melakukan pembakaran ban, merusak beberapa fasilitas umum. Melihat kondisi tersebut, dan KPH Brimob segera memerintahkan tim pelindung dan tim pemadam untuk berdepan memadamkan. Kapolres Cianjur. Namun pada saat mengamankan Ketua KPUD Cianjur,
di tengah perjalanan ada beberapa pengunjuk rasa yang bergabung dengan massa untuk mengamankan ketua KPUD. Namun adanya dengan unit jagung melakukan penindakan terhadap para pelanggar dan langsung mengamankan kepada kendaraan dinas. Ini adalah upaya dari tim penegakan hukum di saat melakukan penghadangan kepada ketua KPUD. Namun untuk ketua KPUD berhasil diamankan ke safe house. Masa pengunjuk rasa masih tetap bertahan, tidak membubarkan diri karena disinyalir masih adanya provokator yang berada di tengah masa. Selanjutnya satuan intelijen yang bergabung di kerumunan massa agar dilakukan upaya penangkapan terhadap para provokator tersebut. Berdasarkan informasi tersebut dan KPH Brimob segera memerintahkan tim pelindung dan tim penangkap untuk masuk dalam kerumunan massa guna melakukan penangkapan. Massa sudah mulai terpecah dengan ditangkapnya beberapa orang diduga sebagai provokator. Namun sebagian massa masih bertahan di depan kantor KPUD. Selanjutnya dan KPH Brimob melaksanakan upaya pendorongan yang disertai dengan penyemprotan air oleh water cannon. Hal ini bertujuan guna bercerai-beraikan massa agar segera ini dan kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan tertib. Henti! Gerak! Setelah massa berhasil dibubarkan dan kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya dan saudara-saudara pengunjuk rasa, perkembangan kepada situasi kami terkini ingatkan kepada kembali, Kapolres Cianjur. jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Kami akan melakukan tindakan hukum apabila saudara-saudara tidak mentaatinya. Ini adalah situasi Dandim 45 anti anarkis Boma 1 Alapanang. Dandim 45, saat ini terjadi perilaku anarkis di kota Cianjur. Segera laksanakan tindakan kepolisian secara tegas dan terukur. Demikian Alapanang. Dalam perintah Detasemen 45 anti anarkis. Maju! Jalan! Hadirin yang berbahagia, yang langsung melaksanakan penindakan. Untuk segera menghentikan tindakan anarkis. Silakan membubarkan diri dan pulang dengan aman dan tertib. Apabila tidak membubarkan diri, kami akan melakukan tindakan tegas dengan menggunakan gas air mata, tembakan peringatan, amunisi hampa. 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis, Program dan Kopimog tahun nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman operasional Satuan Anti Anarkis Kopimog Polri dan Danpas Pelopor Kopimog tahun nomor 25 dan 26 tahun 2024 tentang SOP dan standarisasi kekuatan Satuan Detasemen 45 Anti Anarkis Pengembang Fungsi Pelopor Kopimog. Perlu kami sampaikan bahwa komposisi Detasemen 45 Anti Anarkis ini terdiri dari tim macan yang dilengkapi kendaraan double kabin dan senjata Mormano untuk penembakan gas air mata secara otomatis, serta tim Raja Wali yang dilengkapi dengan kendaraan motor trail dan senjata kimia maupun senjata api. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan saat ini Dandim 45 Anti Anarkis memberikan himbauan kepada para pelaku untuk menghentikan tindakannya. Namun himbauan tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya anti anarki memerintahkan penembakan gas air mata dengan persenjataan Pulmano guna menghentikan tindakan perilaku yang anarki. Kami ambil tindakan tegas. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita saksikan bersama bahwa tim macan telah melakukan penembakan menggunakan amunisi hampa yang bertujuan untuk memberikan efek deteran pada para pelaku anarkis. Namun para pelaku tidak menghentikan tindakannya, bahkan berupaya melakukan serangan balik kepada petugas. Selanjutnya Dandim bersab untuk melakukan tahapan penindakan selanjutnya. Ini adalah tim Raja Wali. Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa anarki agar segera membubarkan diri
Apabila tidak membubarkan diri, kami ambil tindakan tegas. Dandan 45 anarkis kembali memberikan himbauan kepada para pelaku anarkis, namun tetap tidak diindahkan oleh para pelaku. Selanjutnya Dandan 45 anti anarkis memerintahkan tim Raja Wali untuk melakukan penembakan dengan sasaran arah pinggang ke bawah menggunakan amunisi karet yang ditandai dengan magazin berwarna kuning guna menghentikan tindakan untuk melumpuhkan para anarkis. Perhatikan sasaran pinggang ke bawah. Awas! Tembak! 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 Selesai! Hadirin yang kami hormati, setelah dilakukan penembakan dengan menggunakan amunisi karet, terlihat adanya beberapa pelaku yang terjatuh. Selanjutnya, Dandan 45 anarkis segera memerintahkan tim medis untuk melakukan evakuasi korban para pelaku anarkis dengan formasi parameter evakuasi. Maju! Dah! Hadirin dan segenap tamu undangan yang kami hormati, dapat kita saksikan Macan 1, macan 2, saat ini masyarakat perimeter. formasi evakuasi perimeter, yang mana ini merupakan kerjasama baik dari petugas medis dari dinas kepolisian maupun dinas kesehatan pemerintahan Kabupaten Cianjur, termasuk unit pemadam kebakaran juga turut serta memadamkan api-api yang sudah dilakukan oleh para pelaku anarki. Macan 1, macan 2. Setelah dilakukan penindakan serentak, para pelaku telah berhasil dibubarkan. Adanya beberapa korban Dan dari termasuk para provokator pengunjuk rasa. ditangkap oleh tim DN45 langsung diamankan. Dan kemudian di bergabung bersama untuk melaksanakan kesiapan pengamanan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur tahun 2024. Ya, tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk para peraga simulasi Sisbang Kota. Selanjutnya, mohon izin acara dilanjutkan dengan sambutan. Mohon izin yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, pemilu yang damai, lancar, aman, tertib, kondusif, dan menghasilkan pemimpin yang kita cita-citakan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, seluruh komponen kami pemerintah daerah, TNI Polri, penyelenggara pemilu, partai politik, kewajiban untuk menjaga dan memastikan bahwa pilkada di kita pada akan berjalan nanti berjalan dengan damai. Kita sudah punya pengalaman dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, dan informasi dari KPU, DPT kita latihkan simulasi Sipam Kota, di mana simulasi ini bertujuannya adalah untuk menjaga tetap kondusivitas di wilayah Cianjur. Kami simulasikan dari mulai situasi warna normal, hijau, kuning sampai merah, dan sampai terjadi tadi aksi-aksi yang sekiranya membahayakan maupun bisa mengganggu harkap Dimas.
Berapa personil yang Untuk kami libatkan di sini kurang lebih ada 1.000 personil, baik itu dari jajaran TNI, instansi terkait, rekan-rekan dari BRIMOB, dan rekan-rekan dari jajaran Polres maupun Polsek, serta seluruh masyarakat yang kami siapkan sebagai tim massa. Dengan adanya water cannon, Itu kita apa yang kita latihkan di sini itu merupakan standar, ya, standar operasional kita sesuai dengan protap yang kita laksanakan, mulai dari kita tadi negosiator, dari mulai tangan berkait, terus tali dalmas, sampai pelaksanaan kegiatan penyemprotan dan sampai terjadi penembakan. Itu semuanya adalah sesuai dengan protap dan aturan mekanisme yang ada. terkait Persiapan kami kemarin 1 minggu kurang lebih kita geladi, termasuk rekan-rekan jajaran dari seluruh instansi dan pendukung acara di sini. Yang tadi dilaksanakan itu adalah merupakan edukasi buat masyarakat. Jadi tadi disampaikan sama Bapak, kenapa harus pakai water cannon? Iya. Itu adalah merupakan standarnya. Di saat masa sekiranya membahayakan petugas, kita diurai dengan menggunakan water cannon. Itu harapannya. Kita tetap masyarakat melaksanakan kegiatan aksi, baik itu unjuk rasa maupun aksi yang lain, yang penting tetap jaga kondusivitas, jangan sampai nanti kita melaksanakan kegiatan tegas dan terukur. Punya prinsip TNI, Polri, dan seluruh rekan-rekan jajaran BRIMOB, tiada hari tanpa berlatih. Bukan hanya simulasi saja, tapi setiap hari juga kami melaksanakan kegiatan pelatihan. Di